Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini karena udah berapa hari gua nggak upload, jadi yang bakal kita bahas hari ini yaitu sering liquid. Ini dia tips Binance Future untuk pemula. Nah, kalau ngomongin future, biasanya gue sebelumnya nggak pernah sih trade di future. Cuman gue dulunya di spot. Nah, gue tuh entry di spot di tahun 2021 kalau nggak salah. Dari itu aset minus banyak banget. Nah, ketemu future itu waktu atau gara-gara gabung di grup Telegram toko kripto kalau nggak salah waktu itu. Nah, gue tahu. Terus habis itu kan gue tahu kan gimana caranya dapetin profit di walaupun bear market gitu. Di bull market kita untung waktu open posisi long, dan di bear market pun kita tetap untung kalau pasang posisi short atau kita tahu posisi yang harus kita buka. Nah, tanpa berlama-lama kita bakal langsung ke aplikasi Binance ya. Sorry ya, di sini gua log out soalnya untuk menjaga privacy. Oke, yang pertama, tutorial Binance Future untuk pemula. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah total margin atau total aset. Gue di sini open di Binance Future tuh kalau nggak salah di kisaran 2.700 USD, atau enggak sih, 2.700 dari total stake, total stake-nya. Stake kalau nggak salah di satu token itu kisaran 150 atau 100 kayaknya. Nah, kalau untuk future sendiri, gue tuh masukin di sini kisaran 2.500 USDT. 2.500 nih. Kalau menurut orang kayaknya dikit sih sebenarnya. Kalau menurut gue sih lumayan. Nah, gue tuh open posisi tapi sebelum itu kalian harus do your own research atau DYOR kayak kata-kata orang-orang tuh. Soalnya kenapa? Soalnya kalau lu open posisi, ya jangan salahin yang ngomong atau jangan salahin content creator. Karena apa? Karena yang nekan atau yang nekan tombolnya kan elu. Nah, jadi sebelum open posisi, sebelum beli koin atau token, kita harus riset terlebih dahulu tentang token tersebut atau tentang future tersebut secara keseluruhan. Baru open posisi itu. Tapi by the way gue nggak nyaranin ya, soalnya di dalam hal agama pun kalau nggak salah sebenarnya agak-agak dilarang sebenarnya. Jadi harus benar-benar hati-hati. By the way, ini udah ngerekam belum sih? Nah, yang tadi kan kita ngomongin masalah total aset. Nah, gue di sini kayak kata gue tadi kisaran 2.500. Jadi kita harus tahu berapa posisi yang bakal kita buka. Gue di sini cuma open 2 kalau nggak salah. Tapi ingat, nggak ada anjuran buat open posisi di koin atau token ini. Gue open di BNB kalau nggak salah dan di EDA atau Cardano. Yang pertama yang harus kita perhatiin adalah funding fee-nya. Coba kita cek BNB. BNB USDT di sini funding fee-nya 0,000. Jadi kayaknya hampir nggak ada kalau untuk sekarang. Gue nggak tahu kalau untuk ke depannya berapa. Nah, hitungan mundur funding fee diambilnya itu kisaran 3 kali sehari. Jadi 8 jam diambilnya. Nah, untuk yang kedua yang harus kita perhatiin itu yaitu margin dan leverage. Margin tadi kayak yang kata gue tadi 2.500 total margin gue, dan leverage-nya itu di kisaran, gue ngambil tinggi-tinggi leverage di sini. Sorry nggak bisa diklik soalnya gue logout dari akunnya. Di kisaran, kalau untuk BNB sendiri 5 kali. Nah, untuk Cardano itu kisaran 3 kali. Kenapa gue ngambil di BNB 5 kali dan di Cardano 3 kali? Soalnya Cardano atau EDA lebih beresiko daripada BNB, atau kenaikan dan penurunannya lebih tajam daripada BNB. Jadi gue sebenarnya risk taker sih, cuman untuk antisipasi aja kalau ada hal-hal yang bahaya gitu. Nah, terus selanjutnya itu kita bakal ngebahas masalah resiko
dan stop loss atau profit taking. Ingat, dari keputusan yang kalian ambil, kayak jual atau beli sebuah aset gitu, terus open atau close posisi, resiko harus diminimalisir. Jadi kayak kalau kita mau open long gitu, kita harus yakin kalau posisi itu udah bottom. Kayak kalau kita mau open short, kita harus yakin kalau posisi itu udah top. Itu yang menurut gua resiko atau cara meminimalisir resiko. Nah, terus stop loss sebenarnya tiap orang beda-beda ya. Kalau gua kayaknya hampir nggak pakai stop loss atau jarang pakai stop loss. Tapi kalau yang udah nge-future-nya atau open posisinya 20 kali, 100 kali, 50 kali yang udah bahaya-bahaya banget, kalau menurut gua stop loss sangat penting. Karena apa? Kalau kita trade di cross cross ini ada pilihannya kan, cross atau isolate. Cross, kalau lu habis dana lu atau mendekati harga liquid atau liquid, bahkan bisa membahayakan posisi-posisi lainnya. Kenapa? Harga liquidnya bakal makin dekat entar. Bukan hanya posisi yang BNB doang misalnya. EDA atau Cardano juga bisa jadi lebih dekat posisi liquidnya. Itu kalau lu ngambilnya cross 20 kali, cross 100, cross 50 atau cross 125. Karena gua ngambil cuma cross 5 dan 3 kali, jadi kemungkinan resiko atau kemungkinan untuk liquidnya jadi kecil. Nah, terus liquid itu tergantung dari, selain dari leverage, tergantung dari margin yang lu punya juga. Kenapa? Semakin, kalau kayak misalkan 2.500 kan, kayak kata gua tadi marginnya. Kalau lu open posisi cuman $10, jadi kemungkinan liquidnya jadi semakin kecil. Nah, untuk yang selanjutnya yang harus kita bahas atau yang harus kita sama-sama ketahui yaitu psychology management. Psychology management itu apa? Kayak yang udah gue bilang tadi sebelumnya. Kalau kita tuh harus yakin atas posisi apa yang kita buka. Kayak misalkan kalau kita mau open long, kita harus yakin kalau harga atau chart itu emang udah bottom, emang udah di bottom. Nah, kalau kita mau open short, kita harus yakin kalau chart itu emang udah top atau emang udah pucuk gitu harganya. Kalau untuk chart BNB sendiri, ayo kita liatin bareng-bareng. BNB. Nah, kalau kita liatin di sini, sebenarnya BNB itu udah turun dalam sih menurut gua ya. Soalnya kalau nggak salah kemarin-kemarin tuh ada berita-berita kurang bagus gitu yang dikeluarkan sebuah pihak atau berapa pihak gitu ya. Tapi nggak tahu juga sih, kalian harus riset sendiri. Bukan berita buruk juga sih sebenarnya, kadang-kadang kan orang ya menurut, ya gimana ya, udahlah pokoknya jangan ngebahas itu. Pokoknya harga BNB intinya sekarang lagi di bottom kalau menurut gua. Dan gua udah open posisi. By the way, gua ngajak-ngajak kalian buat open posisi ya. Kalian harus riset sendiri gitu. Bottom sebelumnya itu di harga 183,4. Sebenarnya gua mau nunggu di harga kisaran 180 19 sebenarnya. Cuman ya karena nggak sabaran mungkin, jadi opennya di harga 200, kisaran 200 lebih gitu kalau nggak salah. Nah, dan sekarang udah running profit kayaknya kisaran 3%-an kalau nggak salah. Semalam tuh kisaran 10%-an dari total margin yang gua open. Untuk Cardano sendiri, gua nggak nyangka banget sebenarnya. Cardano lebih keras sekarang. Soalnya dia mungkin turunnya juga udah lebih dalam dari BNB. Kalau kita lihatin di sini sebenarnya tuh liatin. Harga bottom di 2022 bulan 12 itu di kisaran 0,2392. Sedangkan untuk sekarang harganya di 0,2498. Makanya sangat gue gatal buat open posisi ya, karena ngeliatin harganya udah bottom. Dan kayaknya kalau nggak salah gue juga udah akumulasi spot. Ya kecil-kecil lah ya. Cuma ratusan dolar mungkin. Nah, perlu diingat, gue ulangin lagi, tutorial Binance Future untuk pemula tadi, yang pertama yang harus kita perhatiin yaitu total aset. Terus yang kedua, margin
dan leverage. Terus yang ketiga itu resiko, stop loss atau profit taking. Oh iya, di bagian sini kayaknya gue kurang tadi ngejelasinnya. Jadi kalau sebelum kita entry atau sebelum kita masuk ke sebuah posisi atau sebelum kita open sebuah posisi, mau itu long atau short, kita harus tentuin tempat profit takingnya. Profit taking itu apa? Profit taking itu kita harus tahu kapan kita close position kalau di future. Sedangkan kalau kita di spot, kita harus tahu kapan kita jual atau kapan kita ngambil untung gitu. Nah, soalnya bahaya banget kan kalau kita entry atau kalau kita beli sebuah aset gitu, kita nggak tahu kapan jual, kita nggak tahu di harga berapa kita harus jual. Nah, itu bahaya banget menurut gua. Kenapa? Karena manusia ini sebenarnya ya, gue ya tahu sendiri kan sifat manusia, kalau udah untung pengen untung lebih banyak lagi, atau bisa dibilang rakus gitu. Gue udah berapa kali up down, naik turun gara-gara ketamakan atau kerakusan gue sendiri, atau bisa dibilang udah berapa kali untung rugi. Nah, dari beberapa kali kesalahan itu gue belajar untuk nggak terlalu maruk dalam ngambil untung, atau untuk harus menjaga psikologi atau kewarasan otak sendiri waktu lagi rugi. Nah, oh ya, by the way, pengalaman gue di trade di crypto market gitu udah kisaran kayak yang udah gue bilang di video sebelumnya, bukannya gue pamer pas segala macam. Cuman kita emang butuh pengalaman yang lumayan banyak untuk jual beli di aset yang menurut kita sendiri adalah aset yang high risk atau resiko tinggi. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya pengalaman ya bakal mudah banget rugi gitu. Nah, untuk pengalaman gue sendiri di crypto market itu kisaran 2-3 tahun kalau nggak salah. Atau seluruh total jual beli gitu, jual beli online di kisaran 2-3 tahun. Nah, untuk future sendiri kayaknya baru kisaran 1-2 tahun. Untuk spot mungkin 2-3 lah ya. Awalnya itu gue pengalaman bukan di crypto market sih sebenarnya, di saham. Nah, abis dari saham, kalau karena menurut gue volatilitasnya kurang atau nggak terlalu memicu jantung gitu, makanya gue pindah ke spot. Abis pindah ke spot baru future. Nah, gue sekarang tetap di future dan spot. Ingat ya, pokoknya sebelum lu open posisi atau sebelum lu beli gitu, entah itu open posisi long atau short, tetap harus DYOR dulu atau DYOR atau do your own research atau riset sendiri sebelum membeli atau membuka posisi. Karena apa? Karena ntar kalau rugi atau untung, ya jangan nyalahin orang. Ya gini misalnya, untung lu diem-diem nggak bagi-bagi ke yang apa namanya, yang bikin video kan, tutorial pas segala macam. Tapi waktu rugi lu nyalahin orang kan kocak. Ya kan nggak boleh gitu kan. Nah, maka dari itu pokoknya harus riset dulu sebelum beli atau jual atau buka posisi. Nah, coba kita lihat chart Cardano ya. Nah, Cardano di harga segini sih. Kalau menurut gua nggak ngerekomendasiin orang sih sebenarnya. Kalau gua sendiri karena risk taker, karena kalau menurut orang harga itu wah bahaya banget nih bakal turun lebih dalam, nah gue ambil resiko itu. Gue seneng soalnya ngambil resiko walaupun nggak tahu kedepannya bakal rektat atau apa segala macam lah. Soalnya yang di future gue pisahin buat spot. Nah, kuncinya itu kalau menurut gue spot sama future harus dipisah. Kenapa? Soalnya kalau misalkan rugi di future, nah kan lu masih punya duit di spot. Gue gitu caranya. Kalau misalkan kemungkinan terbesarnya rugi, nah gue masih ada dana di spot. Jadi kalau menurut gue oke sih, nyesek pasti. Cuman resiko itu harus di manajemen. Nah, by the way, untuk sekarang kayaknya itu aja yang kita bahas hari ini. So see you on the next video.